Sejarah sel. Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut, sehingga ruang kecil tersebut diberi nama sel. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya tersusun atas cairan atau protoplasma. Protoplasma sendiri terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau disebut nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau sering disebut sebagai nukleoplasma. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Kenapa sel dikatakan unit terkecil struktural? Karena dari kumpulan sel akan menjadi jaringan, kemudian menjadi organ dan sistem organ, sehingga menjadi sebuah organisme. Adapun kenapa sel dikatakan unit terkecil fungsional? Karena di dalam sel terdapat bagian-bagian yang dimana bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing yang spesifik, sehingga manusia dapat melakukan aktivitas hidup seperti makan, minum, bernapas, dan aktivitas lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antara jaringan, organ, dan sistem organ. Coba bayangkan saja jika salah satunya terjadi kerusakan atau tidak dapat bekerja dengan baik. Mungkin saat ini kita tidak bisa menghirup udara segar. Karena sel bentuknya yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang, maka diperlukan alat bantu untuk melihat sel tersebut, yaitu dengan alat yang dinamakan mikroskop. Mikroskop mampu melihat hal-hal yang bentuknya sangat kecil, bukan hanya sel, tapi juga dapat digunakan pada virus, bakteri, maupun jamur. Kemudian dari ditemukannya alat mikroskop ini, dapat mengundang banyak ilmuwan untuk mengamati dunia biologi seputar hal-hal yang tidak bisa dipegang dan dilihat secara langsung seperti sel. Jadi, sel itu ada pada setiap makhluk hidup, meliputi kita sebagai manusia, hewan, maupun tumbuhan. Meskipun tumbuhan tidak terlihat langsung mengalami banyak pergerakan, melakukan aktivitas makan ataupun minum, akan tetapi tumbuhan ini termasuk makhluk hidup. Karena di dalam tumbuhan juga terdapat sel. Karena dalam suatu sel terjadi kerjasama antar jaringan, organ, dan sistem organ, sehingga semuanya itu akan membantu proses aktivitas hidup, seperti melakukan proses pencernaan, ekskresi, dan masih banyak lagi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional dari suatu makhluk hidup yang memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian dan tingkah laku dari masing-masing makhluk hidup tersebut. Sel merupakan komponen pembentuk organisme hidup, oleh karena itu sel memiliki ciri-ciri secara umum sebagai berikut. Sel itu dikelilingi oleh membran plasma, sel terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel, dan sel juga mengandung kromosom. Halo, materi selanjutnya yaitu tentang komponen sel. Sel memiliki 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma, di mana organel-organel sel berada di dalam sitoplasma. Komponen yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian luar sitoplasma yang mengatur keluar masuknya zat dari luar dan dalam sel. Membran sel sendiri meliputi atas lapisan lipoprotein. Membran sel bersifat semi-permeabel dan juga selektif. Fungsi dari membran sel sendiri yaitu sebagai pelindung sel, sebagai tempat pertukaran zat, untuk reseptor dari rangsangan luar, dan untuk tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Komponen utama kedua yaitu inti sel. Inti sel atau sering disebut sebagai bagian pusat sel.
Inti sel atau nukleolus berbentuk bulat panjang dan dilindungi oleh membran nukleus dan memiliki susunan yang sama dengan membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Di dalam nukleus sendiri terdapat nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA. Komponen atau bagian utama sel yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma yaitu bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel yang terdiri dari cairan atau sitosol dan badan-badan atau organel. Organel sel adalah benda-benda padat yang terdapat di dalam sitoplasma sel, bersifat hidup dan berperan khusus dalam menjalankan kehidupan sel seperti sintesis bahan, respirasi, penyimpanan, serta reaksi terhadap rangsang. Organel-organel yang terkandung dalam sitoplasma antara lain yaitu yang pertama yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri merupakan struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti sel. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar tampak kasar karena terdapat ribosom menonjol di permukaan sitoplasma membran. Sedangkan retikulum endoplasma halus diberi nama demikian karena tidak memiliki ribosom yang menempel pada permukaan sitoplasma membran. Organel yang kedua yaitu badan Golgi atau sering juga disebut dengan aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Fungsi utama dari badan Golgi sendiri yaitu biasanya dikaitkan dengan ekskresi sel. Organel yang ketiga yaitu ribosom. Fungsi utama dari ribosom adalah mensintesis protein. Selanjutnya organel yang keempat yaitu lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraselular pada berbagai keadaan. Organel yang kelima yaitu badan mikro yang terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Organel yang keenam yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup yang memiliki dua lapisan, yaitu membran luar dan lapisan membran dalam. Organel yang ketujuh yaitu plastida. Organel yang kedelapan yaitu vakuola atau rongga sel. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti oleh membran atau tonoplas. Vakuola sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa, tempat penyimpanan pigmen, mengatur turgiditas sel, dan sebagai tempat penimbunan metabolisme dan metabolik sekunder. Organel yang ke-9 yaitu sentriol. Organel yang ke-10 yaitu sitoskeleton yang terdiri dari 3 tipe dasar yaitu mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen intermediate. Fungsi dari sitoskeleton yaitu untuk menahan dan mempertahankan bentuk sel. Jaringan sitoskeleton juga dapat menahan organel-organel sel agar selalu berada di tempatnya masing-masing. Jaringan jalur yang mendukung gerak material dalam sel terbentuk silia dan flagella sebagai alat pergerakan sel dan komponen penting dalam pembelahan sel. Organel yang ke-11 yaitu dinding sel. Dinding sel yaitu bagian luar membran sel yang melindungi sel. Sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik sendiri tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada dalam sel melakukan kontak langsung dengan protoplasma. Sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran atau yang biasa kita kenal dengan membran dalam, seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai struktur yang fungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromatofor. Contoh dari sel prokariotik itu sendiri yaitu dapat dijumpai pada bakteri serta cyanobactery. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan
lipid, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung serta memberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Membran plasma yang dimiliki oleh bakteri tersebut tersusun atas molekul lipid dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekular sel terhadap lingkungan yang di sekitar, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, dan mineral, serta enzim. Enzim-enzim tersebut digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Mesosom dari struktur sel tersebut berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya, mesosom terletak berada dekat dengan dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Sedangkan ribosom sendiri merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Ukuran sangat kecil, berdiameter antara 15 hingga 20 nanometer. DNA atau yang biasa dikenal dengan asam deoksiribonukleat merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA sendiri berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Oleh karena itu, DNA disebut pula sebagai materi genetik. Sedangkan RNA atau biasa dikenal dengan asam ribonukleat merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA sendiri membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur sel eukariotik yang meliputi membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel seperti ribosom, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, badan mikro, dan mikrotubulus. Perlu teman-teman ketahui bahwa semua sel eukariotik memiliki membran inti. Selain itu, sel eukariotik juga memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Serta sel eukariotik juga memiliki sentriol. Membran sel yang dimiliki oleh sel eukariotik memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Yang kedua, melindungi agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang ketiga, mengontrol zat-zat yang tidak boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimiawi seperti reaksi oksidasi dan respirasi. Membran plasma terdiri atas dua lapisan, yaitu berupa lapisan lipid rangkap 2. Lapisan lipid tersebut tersusun atas fosfolipid. Fosfolipid sendiri merupakan lipid yang mengandung gugus fosfat dan terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor, di mana bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan paling utama ialah terletak pada dinding selnya, di mana pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel.